Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat siang. Eh, di hari kelima ini saya ingin membuat tutorial bagaimana caranya mendaftar akun AdMob, membuat unit iklan di dalamnya, lalu apa lagi ya, setting paymentnya, setting pembayarannya, terus nanti saya coba cek lagi ya di dalam fitur-fitur anunya apa, akun AdMob-nya. Kita langsung saja ya. Oke, yang pertama-tama ialah siapkan akun Gmail-nya dulu, lalu teman-teman buka AdMob, lalu klik aja sign up ya, sign up. Setelah itu nanti teman-teman setelah login, teman-teman akan diarahkan ke halaman antarmuka seperti ini ya. Ini buat halaman yang betul-betul belum pernah mendaftar akun AdMob ya. Oke, sesuaikan dengan country-nya, Indonesia tentunya. Adeh, tutup dulu deh. Oke, lalu time zone-nya saya sesuaikan Makassar. Billingnya saya sesuaikan IDR ya. Oke, teman-teman bisa baca juga ketentuan-ketentuan term and condition-nya, aturan-aturan dari Google AdMob, apa aja yang dilarang. Oke, kalau udah dibaca semuanya, saya sarankan membaca panduan-panduannya agar tidak melanggar kebijakannya ya. Lalu teman-teman checklist, lalu create AdMob. Nah, di halaman ini teman-teman centang yes saja semuanya, lalu verify your account. Oke, ada nomor HP dulu. Jadi di sini teman-teman wajib memasukkan nomor HP sih ya, nomor HP untuk verifikasi akun. Oke, setelah memasukkan, nanti kita masukkan nomor yang dari verify. Nah, ini udah selesai, nanti langsung continue to AdMob ya. Oke, di halaman ini teman-teman get started aja ya. Nah, di get started ini teman-teman diarahkan untuk apa ya, membuat unit iklan langsung. Jadi biar saya jelaskan dulu ya. Sebelum membuat unit iklan, ada baiknya teman-teman setting dulu alamatnya ya. Alamatnya di sini teman-teman bisa masukkan contact name Hendry Jupri misalnya, save kontak phone boleh masukin, boleh enggak juga sih. Lalu di paymentnya ini yang terpenting, nanti di apa ya, nanti teman-teman harus masukkan sesuai data yang valid ya, KTP jangan salah. Kalau datanya nggak valid, nanti PIN yang masuk itu akan nyasar ya, atau nanti kalaupun PIN nggak masuk, nanti Google akan memberikan verifikasi ID yang harus sama dengan ID KTP kita ya. Misalnya nama saya Hendry Jupri, addressnya Sabutung. Oke, kota Sulawesi Selatan 90. Ini phone numbernya opsional aja ya. Jadi teman-teman langsung bisa submit.
Nah, ini proses manajemen setting paymentnya udah sih ya. Tapi, nah ini dia ya. Jadi di sini teman-teman nanti bisa masukkan, tambahkan rekeningnya ya. Karena sekarang pendaftaran AdMob itu hanya untuk area Indonesia, setahu saya ya, hanya support untuk transfer ke bank atau wire. Kalau di AdMob luar saya belum update lagi sih. Tapi kalau update AdMob lawas atau AdMob 2 itu bisa pakai metode pembayaran WU, Western Union. Oke, setelah ini jadi, kita akan coba membuat unit iklan teman-teman ya. Diklik APPS, lalu add your first app. Nah, karena kalau APPS kita udah live di Play Store tapi belum ada unit iklannya, dan kita mau update menggunakan akun AdMob ini, maka teman-teman tinggal misalnya APPS kita misalnya aja ya, misalnya ini ya. Nah, teman-teman tinggal masukkan package name-nya, ini dipilih yes, lalu search dan telusuri ya, lalu tinggal centang, lalu membuat unit iklan. Tapi jika teman-teman membuat unit app yang belum live di Play Store dan memang betul-betul baru, pilihannya adalah no ya. Nanti teman-teman masukkan nama APPS teman-teman, misalnya apa ya, misalnya PAO Racing, lalu pilih Android, lalu add. Oke, nanti teman-teman salin semua unit iklannya ya. Untuk ini app ID, banner, inters, reward, native. Oke. Nah, tidak semuanya harus kita buat sih, sesuai kebutuhan teman-teman di source code-nya ya. Jika ini semua tersedia silahkan ambil, tapi kalau cuma butuh banner dan inters ya tinggal pilih banner dan inters saja. Tapi untuk kali ini saya coba buat aja ya semuanya. App ID kita salin, ini adalah identitas aplikasi kita. Oke. Nanti tinggal create unit ID, pilih banner, nanti namain aja banner, salin banner. Kalau mau create lagi interstitial, inters, salin, lalu reward, oh ya teman-teman ya, saya tegaskan lagi, di tutorial kali ini saya hanya menjelaskan cara mengambil unit iklan, mendaftar dan mengambil unit iklan, dan beberapa setting payment dan beberapa settingan lainnya. Tapi untuk instruksi cara pemasangan unit iklan dari awal menggunakan SDK AdMob itu mungkin di lain kesempatan akan saya buat tutorial berbeda ya. Kali ini cara mengambil unit iklannya aja ya. Karena ini dasar dari membuat menjadi publisher Android untuk yang ingin menggunakan unit iklan AdMob. Oke. Kalau udah teman-teman tinggal klik down. Unit iklan kita udah punya unit iklannya. Unit iklan yang paling lengkap di AdMob, semua butuh. Untuk diambil semua juga boleh karena nggak ngaruh kok bikin apa enggak. Oke, ini sudah tersedia. Ini nama APPS-nya PAO Racing atau unitnya ini. Lalu satu lagi teman-teman, di blocking control ini
kita bisa menghandle semua unit iklan apa saja yang ingin ditampilkan di apps kita ya, di apps kita. Contoh, misal game yang teman-teman buat itu untuk game anak-anak ya, atau masuk kategori COPPA. COPPA itu artinya konten game anak-anak yang hanya bisa menayangkan iklan anak-anak. Jadi harus diseleksi, karena kalau teman-teman nggak seleksi, nggak disable unit iklan yang sensitif untuk anak-anak, maka aplikasi teman-teman akan kena reject ya, atau tidak disetujui. Teman-teman bisa, biasanya sih saya cuma masuk di sensitif kategori ya, sensitif kategori ini hanya untuk unit iklan atau game yang sensitif aja ya teman-teman. Ini saya unchecklist semua teman-teman. Atau mungkin teman-teman membuat aplikasi ceramah yang memang notabene ya khusus untuk menghilangkan unit-unit iklan yang rada-rada sensitif begini ya, dating, drugs, suplemen, pokoknya aduh sorry ini semuanya ya, oke. Terus yang mengundang unsur-unsur sexuality atau gimana ya, dewasa, teman-teman tinggal disable semua ya, blockade semua. Nanti setelah itu saya cek lagi, soalnya ini ada beberapa fitur terbaru. Oh, di sini juga teman-teman, jika teman-teman ingin mendisable beberapa apps yang mungkin agak sensitif, misalnya teman-teman tidak mau di aplikasinya itu tampil iklan misalnya Bigo Live, karena ini juga agak sensitif ya. Nah misal ini ya kan, nah misal ini teman-teman tinggal masukin ID-nya. Oh, bisa juga untuk developernya kok ya. Misalnya ini, saya tidak menginginkan Bigo Live ini tampil di app saya. Oke, jadi tinggal diblokir aja. Nah ini dia ya kan, bebas kok ini limitnya. Oh, ini limitnya sampai 500. Di advertiser URL ini juga teman-teman juga bisa misalnya memblok yang berdasarkan URL ya, misal apa sih, coba ya, ini fitur baru sih atau apa ya. Oh iya, ini teman-teman, ini berdasarkan URL. Ini berdasarkan URL, maka URL yang diblokir ini tidak akan tampil di unit iklan teman-teman ya. Lalu di add content rating. Nah, di add content rating ini sekarang itu bisa menyesuaikan targetnya ya, target unit iklan, target apps kita ingin di mana. Hilangin dulu ininya, lalu teman-teman tinggal sesuaikan. General audience itu artinya semua unit iklan konten yang kita buat dalam aplikasi kita itu cocok ditampilkan di semua usia ya. Parental guidance ialah unit iklan yang hanya bisa tampil saat diawasi oleh orang tua ya. Oke, kayak kartun yang agak mengandung kekerasan ya. Kalau di 10 itu ya topiknya sudah agak-agak remaja gitu, dan mature ya, taulah saya paling jarang di sini sih. Pernah tapi jarang ya. Area saya itu di sini, dan di sini ya. Konsekuensinya saat teman-teman memblokir beberapa di sensitif kategori, lalu di URL dan di membatasi ini, konsekuensinya adalah unit iklan teman-teman akan lebih murah, karena unit iklan anak-anak itu jauh lebih murah ya costnya ya, dibanding yang berbau dewasa. Oke, misalnya teman-teman pilih di area parental guides ya, save ya, sorry ya.
Oh enggak, ini settingannya teman-teman sudah di area sini. Oke, jangan dihidupkan lagi. Oke, di area blocking control itu udah cukup. Sekarang kita ke masuk app setting. Di app setting ini, saat teman-teman sudah aplikasinya sudah live di Play Store ya, teman-teman tinggal tautkan. Misalnya aplikasi teman-teman atau game teman-teman itu udah live ya. Misalnya inilah ya. Misalnya ini teman-teman tinggal copy linknya atau package-nya ya. Lalu klik ini link your apps, lalu masukkan sini search. Nah, apakah betul ini apps-nya? Kalau udah benar ya tinggal di select. Nah, ini akan mengelingkan apps kita. Nah, ya kan? Jadi ini sudah selesai. Nah, pengaturan di app settingnya udah selesai ya teman-teman ya. Oke, ada lagi, jika teman-teman ingin membatasi tayangan unit iklan baik reward maupun interstitial, itu juga bisa kok teman-teman ya. Taruhlah seumpamanya teman-teman, saya tidak ingin iklan interstitial itu terlalu sering tampil ya. Nah, teman-teman tinggal klik no chapnya di interstitial, lalu frekuensinya tinggal diaktifkan dulu. Misalnya saya hanya ingin menampilkan satu iklan dalam 1 menit ya, 1 menit ya, 1 menit. Oke, di save ya. Jadi unit iklan interstitial teman-teman hanya tampil 1 unit iklan per 1 impresi. CPM nya pun bisa disetting teman-teman. Misalnya saya ingin CPM saya yang terendah ialah $1. Oke. Terus konsekuensinya apa teman-teman? Saat teman-teman men-setting seperti ini, unit iklan teman-teman kekurangannya bakalan, impresinya akan berkurang, tapi akan membatasi invalid traffic ya. Terus konsekuensi untuk pembatasan CPM-nya itu ialah beberapa iklan yang seharusnya tampil di apps kita itu bakalan tidak tampil teman-teman, karena hanya menampilkan unit iklan yang CPM-nya di atas $1. Oke. Nah, sampai di sini saya rasa sudah cukup sih teman-teman ya. Nah, untuk masalah app.txt-nya di video lainnya saya juga sertakan kok teman-teman ya, di link cara membuat app.txt. Nanti saya coba sisipkan di link deskripsi untuk di cara menggunakan app.txt ini. Oke. Saya rasa ini sudah cukup teman-teman. Oh iya, satu lagi teman-teman. Unit iklan untuk AdMob baru, unit iklan yang belum di-upload, maka saat ditayangkan di aplikasi kita dia tidak akan tayang teman-teman. Maksudnya saat dimasukkan ke aplikasi kita, unit iklannya ini tidak akan tampil sampai dia di-upload. Untuk aplikasi baru pun biasanya walaupun AdMob-nya kita udah upload, dia membutuhkan 1x24 jam biasanya baru iklannya bisa live ya. Nah, dan lagi disarankan jangan saat mencoba aplikasi jangan menggunakan unit iklan aslinya ya. Saat mentesting aplikasinya disarankan menggunakan test ads dari Google, itu untuk menghindari nanti kedetek masalah invalid activity. Jadi teman-teman bisa tes pakai banner test, interstitial ad, kebutuhan. Kalau dirasa unit iklannya sudah pas, ya baru masukin unit iklan aslinya ya.
Oke teman-teman, saya pikir sampai di sini saja tutorial bagaimana membuat AdMob dari awal, lalu setting payment, setting unit iklan, blocking kontrol unit iklan, dan lain-lain. Jika ada yang masih kurang dan masih ingin ditanyakan, silahkan tanya di kolom komentar untuk apa aja yang kurang, yang mungkin bisa saya bantu. Oke. Mulai hari ini setelah video ini tayang, saya akan terstruktur untuk membuat tutorial dari dasarnya dulu sesuai urutannya, karena nanti teman-teman yang pemula malah kebingungan harus mulai dari mana sih ya. Kalaupun ke depan masih kurang tertata, nanti saya bantu, bisa saya bantu tuliskan lah ya di kolom komentar. Oke, mungkin sampai di sini dulu teman-teman tutorialnya, semoga bermanfaat. Ini tutorial yang betul-betul untuk pemula yang belum pernah main AdMob dan ingin mengadu nasib di AdMob. Semoga ini bermanfaat. Next kita bakalan bikin tutorial cara membuat akun developer, cara reskin di Android Studio, di Unity, cara membuat Firebase dan lain-lain. Tapi itu akan saya usahakan satu hari satu video ya teman-teman ya. Oke, sampai di sini dulu. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di lain waktu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.